Oke, recording start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSIMT. Lalu di pertemuan ke-12 untuk mata kuliah Safety Management System atau disingkat SMS ini, saya akan lanjut menjelaskan mengenai limbah B3 di lingkungan kerja. Jadi kalau di minggu sebelumnya sudah saya jelaskan sekilas mengenai K3 di lingkungan kerja ya, terutama mengenai bahaya kimia. Di materi kali ini saya akan lanjut menjelaskan tentang limbah B3. Oke? Pertama-tama seperti biasa saya akan menjelaskan dari definisi dulu. Definisi limbah B3. Jadi pertama sebelumnya dari limbah dulu. Jadi yang namanya limbah itu adalah sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan baik berupa cair maupun padat. Nah, lalu B3 itu kepanjangannya adalah bahan berbahaya dan beracun. Itu adalah zat, energi, dan atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan atau jumlahnya yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Oke? Jadi dari situ bisa kita simpulkan bahwa limbah B3 atau limbah bahan berbahaya dan beracun ini adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung B3. Oke? Atau dalam bahasa Inggris namanya adalah hazardous waste. Ini yang biasanya merupakan poin penting terutama dalam perusahaan-perusahaan manufaktur yang menghasilkan limbah kimia ya, yang berupa B3 ini. Nah, apa saja sih kriteria limbah B3 itu? Jadi ini ditulis dalam peraturan pemerintah atau PP RI nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3 itu bahwa limbah B3 itu dapat diidentifikasi menurut 1. Sumbernya, 2. Uji karakteristiknya, dan 3. Yang paling penting adalah uji toksikologinya atau uji tahap racunnya gitu. Jadi uji toksikologi itu diperlukan terutama untuk limbah B3 ini agar dapat menentukan sifat akut atau kronik dari limbah tersebut. Jadi seberapa bahaya sih atau seberapa toksik sih limbah B3 tersebut itu. Jadi butuh ada uji toksikologi. Oke. Nah, berikutnya adalah karakteristik dari limbah B3 ini sama. Jadi berdasarkan PP nomor 101 tahun 2014 yang termasuk ke dalam karakteristik limbah B3 adalah 6 ini. Yang pertama, mudah meledak. Yang kedua, mudah menyala atau dalam hal ini adalah mudah terbakar ya. Yang ketiga, reaktif. Yang keempat, infeksius. Yang kelima, beracun. Dan yang terakhir adalah korosif. Kalau dari gambar bisa dilihat di sini ya, bahwa yang paling utama mungkin sering dilihat adalah lambang tengkorak ini. Artinya, senyawa atau limbah tersebut itu beracun. Lalu yang ada tanda apinya, ada yang apinya seperti ini, yaitu yang merah dan putih, itu artinya cairan yang mudah menyala atau terbakar. Kalau yang apinya itu ada garis merah putih seperti ini, vertikal, itu artinya padatan, tapi itu mudah menyala atau terbakar. Yang ada tanda seperti ini, biasanya infeksius atau radiatif, seperti itu, ada radioaktifnya. Yang seperti ini tandanya ada tanda tabung reaksi diteteskan, lalu ada semacam reaksi, itu namanya korosif. Jadi bisa menimbulkan reaksi korosi. Yang warnanya kuning itu namanya itu artinya reaktif. Kuning dengan lambang api ya. Bulatan ada apinya ini ada ya. Jadi cairannya itu reaktif biasanya. Dan terakhir dua lagi ya. Lalu ada yang ada tanda lingkungannya itu artinya berbahaya terhadap lingkungan. Dan yang terakhir adalah ada tanda ledakan dan ada tanda mudah meledak. Itu artinya ya bahan tersebut atau limbah tersebut mudah meledak. Yang paling bahaya tentu saja yang mudah meledak ini. Karena kalau terbakar itu masih bisa dipandangkan secara dengan menggunakan apar ya, jadi nggak instan. Tapi kalau meledak itu dampaknya instan, eksplosif gitu. Jadi sebelum sempat dipadamkan ya sudah meledak duluan, sudah menimbulkan kerusakan duluan gitu. Itu kira-kira untuk karakteristik limbah B3 ini. Next adalah limbah B3 berdasarkan sumbernya. Jadi masih sama berdasarkan PP nomor 101 tahun 2014, limbah B3 diidentifikasi menurut sumbernya yaitu digolongkan jadi dua. Yang pertama, limbah B3 dari sumber tidak spesifik, yaitu bukan berasal dari proses utama, tapi berasal dari kegiatan lain. Misalnya, dari maintenance atau pemeliharaan alat, dari pencucian, lalu dari pencegahan korosi dan juga pengemasan.
Jadi ini bisa dibilang limbah B3 ini dari kita melakukan suatu kegiatan nih, maintenance misalnya mesin. Limbahnya adalah limbah B3. Jadi secara tidak langsung. Kalau ini yang kedua, limbah B3 dari sumber yang spesifik. Atau limbah sisa proses suatu industri atau kegiatan yang spesifik dapat ditentukan. Jadi ini limbah yang benar-benar spesifik, misalnya kita melakukan proses manufacturing yang keluarannya, outputnya menghasilkan limbah. Limbahnya adalah limbah B3. Jadi memang utamanya yang keluar adalah limbah B3, bukan dari kegiatan lainnya, tapi dari kegiatan utamanya gitu. Oke. Next. Nah, penyebaran limbah B3. Jadi, limbah B3 ini dapat lepas dan menyebar di alam, umumnya dalam 3 bentuk, yaitu padat, cair, dan gas. Dalam bentuk padat itu bisa dilepaskan dalam bentuk partikulat ke udara maupun air. Jadi dalam padatan ini dalam bentuk debu atau partikulat, bisa lewat udara, bisa juga lewat air. Kalau dalam cair itu dapat berlangsung bisa run off atau bisa juga dari pembuangan limbah cair langsung ke badan airnya, misalnya seperti sungai gitu atau ke danau. Intinya ke wadah yang menampung air. Kontaminan juga bisa dalam bentuk gas yang paling berbahaya ya, karena tidak terlihat walaupun bisa dicium baunya, tapi ada juga yang tidak berbau gitu masalahnya. Itu biasanya terjadi melalui proses penguapan di kolam penampungan. Jadi ada kolam yang menampung limbah B3. Nah, cairannya tersebut, limbah B3 tersebut yang dalam bentuk cairan menguap dalam bentuk gas, yaitu dalam bentuk kontaminan gitu. Atau pengolahan limbah atau emisi gas melalui cerobong insinerator. Jadi yang paling utama, yang paling bahaya adalah kontaminan dalam bentuk gas ini. Karena penyebarannya cepat dan tidak bisa dilihat untuk yang tidak berwarna. Dan biasanya, kalau biasanya berbau, jadi bisa dicium baunya, tapi ada juga yang tidak berbau. Jadi sangat berbahaya karena sulit dideteksinya. Baik, saya akan lanjut mulai fokus ke penyebaran kontaminan. Yang pertama adalah penyebaran kontaminan dalam air. Kalau di slide sebelumnya saya jelaskan sekilas saja, ini saya jelaskan lebih detail jenis-jenis penyebaran kontaminan yang ada dalam air. Itu bisa dari tumpahan akibat pengangkutan, jadi pada saat transportasi mengangkut limbah B3, tumpah, ya otomatis langsung menyebarkan melalui air. Misalnya akibat kecelakaan atau pada saat bongkar muatan. Ini bongkar ya, bukan ET, jadi bongkar muatan. Lalu berikutnya tumpahan pada saat penyimpanan, karena misalnya kondisi tangki yang kurang baik atau penanganan yang tidak baik. Jadi pada saat kita menuangkan limbah B3 ke tangki penyimpanan, tangkinya bocor misalnya, sehingga dia tumpah. Atau misalnya pada saat dia menyimpan, ya karena tidak kurang bagus prosesnya, ya dia bocor, sehingga bisa menyebar langsung melalui cairan ini. Nah, ini berikutnya run off atau ya lari gitu, cairannya lari akibat kualitas tanah penutup yang kurang baik. Atau ada slope atau lahan miring sehingga cairan bisa mengalir ke daerah yang lebih rendah. Run off ini jadi si cairannya itu mengalir ke bawah gitu. Karena misalnya kualitas tanahnya itu kurang baik atau misalnya ada kemiringan sehingga dia langsung mengalir gitu. Yang terakhir itu karena kebocoran. Biasanya karena kualitas tangki yang kurang baik atau kurangnya pengawasan. Jadi limbah B3 yang sudah disimpan dalam tangki itu mengalami kebocoran. Sehingga dia lepas dan menyebar dalam air tersebut. Itu kira-kira untuk penyebaran kontaminan yang dalam air. Berikutnya adalah penyebaran kontaminan dalam tanah. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan kontaminan dapat menyebar dalam tanah ada 3, yaitu yang pertama, struktur tanah dan juga batuannya, di mana kontaminan dapat mengalir dengan cepat pada tanah yang kondisinya retak gitu. Jadi lewat celah-celah tersebut bisa masuk kontaminannya. Ya ini dalam bentuk padatan misalnya atau dalam bentuk cairan juga bisa. Intinya dalam tanah yang kondisi retak bisa masuk ke celah-celah tersebut. Nah berikutnya, komposisi tanah dan juga kemampuan mengalirkan fluida, di mana ada beberapa bagian yang di tanah yang sifatnya itu lebih permeable atau lebih lunak dibanding lainnya. Misalnya kerikil, itu sifatnya lebih permeable daripada lempung. Sehingga jadi karena volumenya juga yang kecil dan juga pori-porinya yang lebih banyak. Jadinya lewat kerikil itu bisa menyebabkan kontaminan dapat menyebar lebih cepat dalam tanah. Jadi kalau lempung kan padat ya, dan juga pori-porinya dikit. Kalau kerikil itu bisa langsung lewat gitu aja gitu untuk kontaminan yang bentuknya fluida. Karena dari kemampuan mengalirkan fluidanya lebih tinggi dibandingkan lempung.
permeabilitasnya lah kira-kira, karena lebih permeabel dibandingkan lempung untuk kerikil ini. Yang ketiga, porositas tanah dan kemampuan menyimpan fluida, di mana porositas atau pori-porinya itu sangat berpengaruh dalam menghambat aliran kontaminan dengan mengikatnya dalam pori. Jadi kalau misalnya kerikil pori-porinya itu banyak, itu bisa langsung lewat aja gitu, dibandingkan lempung yang porositasnya lebih padat dibandingkan kerikil. Oke? Jadi kalau di lempung bisa diikat gitu dalam porinya, sehingga dia tidak bisa terlalu menyebar dalam tanah ini. Itu kira-kira untuk penyebaran kontaminan dalam tanah. Oke, jadi yang terakhir untuk penyebaran kontaminan di udara itu bisa dalam bentuk emisi gas atmosfer, di mana emisi gas ini dapat terjadi dalam bentuk-bentuk sebagai berikut. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya. Pertama, sumber pencemaran titik. Itu merupakan sumber pencemaran dari lokasi tertentu yang mengemisikan gas secara kontinu. Jadi dari sumber pencemarannya itu bisa langsung terjadi emisi atmosferik. Berikutnya, sumber pencemaran dalam bentuk garis, di mana sumber pencemaran ini yang mengemisikan gas ini dalam bentuknya garis. Misalnya, pencemaran debu di sepanjang jalan raya. Jadi sepanjang jalan tersebut itu bisa terjadi emisi gitu dalam bentuk garis tersebut. Kalau ini kan titik saja kalau yang sebelumnya. Yang ketiga adalah sumber pencemaran area, yaitu sumber pencemaran yang mengemisikan gas pada luas tertentu. Misalnya, emisi gas dari kolam tempat penampungan limbah. Itu kan ada areanya, luasnya. Sehingga dari situ dia bisa menguap dan menjadi emisi gas atmosferik yang pada akhirnya menjadi penyebaran kontaminan. Lalu, sumber pencemaran volume, yaitu emisi gas yang berasal dari sumber dengan volume tertentu. Misalnya, emisi gas dari bangunan dengan jendela, pintu, dan ventilasi terbuka. Jadi ini udah dalam bentuk 3 dimensi ya, bukan luas lagi tapi 3 dimensi, karena dalam suatu gedung misalnya jendela, pintu, dan ventilasi terbuka sehingga dia langsung keluar semuanya si kontaminannya itu dalam bentuk emisi gas. Terakhir, sumber pencemaran PAF, yaitu sumber pencemaran yang sifatnya sesaat. Contohnya, emisi gas yang berasal dari tumpahan akibat kecelakaan. Jadi misalnya fluidanya tumpah pada saat kecelakaan, dia langsung menguap. Ya udah, jadi sesaat itu saja dia menyebarnya karena ini kondisional, terjadi pada saat kecelakaan tersebut gitu. Oke? Baiklah. Terakhir mungkin ini ya, dinamika kontaminan B3. Ini saya ambil dari buku, sumbernya dari Lagrega dan kawan-kawan tahun 94, sudah agak lama juga. Tapi intinya adalah dinamika untuk kontaminan B3 ini bisa dari melalui emisi atmosferik, melalui udara, bisa juga lewat tanah, di mana dia bisa perkolasi ke air tanah dalam atau melalui pertukaran ion, lalu masuk ke badan air misalnya seperti lagun, dan dari situ bisa juga misalnya sudah ke udara, masuk lagi ke air gitu dalam bentuk hujan gitu, presipitasi. Dan ini bisa masuk ke tumbuhan. Jadi bisa lewat air, bisa lewat udara, dan bisa lewat tanah untuk dinamika atau pergerakan kontaminan B3 ini. Menurut Lagrega dan kawan-kawan tahun 94. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan untuk materi B3 di lingkungan kerja ini, terutama di lingkungan sekitar kita melaksanakan pekerjaan apabila pekerjaan kita berurusan dengan B3 atau yang berhubungan dengan bahan kimia misalnya. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.